Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan di dalam seri Hidup Bersama Tuhan dengan saya, Pendeta Santobi. Saat ini kita akan membahas tema tentang kemarahan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemarahan merupakan bagian dari emosi kita sebagai manusia. Karena itu siapapun di dalam dunia ini pastilah pernah marah. Umumnya kemarahan terjadi karena ada harapan yang tidak terwujud di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita berharap anak kita belajar sungguh-sungguh, tetapi ternyata dia malah bermain. Saat itulah kita bisa marah. Atau kemarahan bisa juga disebabkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam dunia ini sehingga membuat kita frustasi, sedih. Bisa juga kita marah oleh karena kritikan-kritikan yang kita anggap tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Saudara, kita juga bisa marah oleh karena harga diri kita yang terganggu karena pendapat orang lain terhadap diri kita yang tidak tepat. Nah, saudara, tentu dalam kemarahan ini ada banyak faktor yang bisa membuat kita marah. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita boleh marah? Apakah masalahnya jika kita marah? Kemarahan dapat menjadi masalah jika kemarahan itu tidak dapat dikendalikan dengan baik. Memakai cara yang tidak seharusnya seperti dengan kekerasan verbal dan fisik yang dapat merusak relasi kita dengan sesama, bahkan dengan orang-orang yang kita kasih dan cintai. Kemarahan yang tidak terkendali dapat menjadi malapetaka bagi kita maupun bagi orang lain. Bukankah Kain membunuh Habil karena adanya kemarahan yang muncul dalam hati yang kemudian diwujudkan di dalam tindakan pembunuhan? Kejadian 4 ayat 5 mencatat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di dalam kemarahan yang tidak terkendali ini tidak ada hal yang baik dan benar di dalamnya. Rasul Yakobus berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Nah, saudara, kemarahan juga jika tidak dapat dikelola dengan baik akan mengakibatkan dendam, geram, dan luka-luka batin di dalam kehidupan kita. Kemarahan yang terpendam terlebih lagi dalam waktu yang lama akan mengakibatkan luka-luka batin, kepahitan yang berujung kepada masalah kesehatan kita. Nah, kepahitan dan kemarahan dapat mengakibatkan stres dan depresi yang akhirnya menyebabkan menurunnya daya tubuh kita, memancing emosi yang berlebihan dan detak jantung yang akan lebih cepat. Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, "Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh." Karena itulah saudara, kita harus belajar bagaimana kita bisa mengelola kemarahan kita dengan baik. Benar saudara, kita pasti masih bisa marah. Nah, selagi kita masih hidup dalam dunia yang berdosa dan tinggal dalam tubuh kita ini secara emosi, kita masih bisa marah. Tetapi kemarahan tersebut jangan sampai merusak relasi kita dengan sesama kita, terlebih lagi dengan orang yang kita kasih. Amsal 29 ayat 2 berkata demikian, "Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya." Dengan demikian kita perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa benar-benar mengendalikan amarah kita. Amsal 20 ayat 3 berkata demikian, "Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak." Bahkan jika kemarahan kita terlalu lama, maka iblis bermain dalam hal ini. Rasul Paulus berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Nah, saudara, ketika kita marah, iblis mengintip dan mencari celah untuk membuat kita gelap mata sehingga melakukan banyak pelanggaran dan dosa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengelola kemarahan kita. Saudara, yang pertama, saudara, kenali penyebab kemarahan kita. Ketika kita marah, mari kita menganalisa dengan baik apakah yang menyebabkan kita marah. Nah, setelah kita bisa mendeteksi penyebab kita marah, mungkin kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apakah hal ini dapat membuat saya bisa sampai marah? Atau apakah pantas saya marah karena hal ini? Tentu dalam hal ini kemarahan kita bukanlah artinya dapat dibenarkan jika cara penyampaian yang salah. Tetapi ketika kita bisa mengenali penyebab kita cepat marah, maka kita bisa menahan amarah kita jika masalah ini muncul lagi di waktu yang akan datang.
Misalnya saja kita marah karena kritikan orang lain terhadap kita. Kita renungkan, apakah kritikan tersebut memang sudah selayaknya diberikan kepada kita atau tidak. Nah, jika kritikan tersebut memang benar karena kita kurang baik dalam mengerjakan sesuatu, terima kritikan tersebut sebagai kritik yang membangun. Tetapi jika kritikan tersebut tidak tepat dan tidak benar, kita bisa bersikap tenang di dalam meresponi hal tersebut dan tidak lekas marah atau gusar. Kita dapat menjawab kritikan tersebut dengan bukti-bukti yang ada. Soal kedua, kenali gejala-gejala kita marah. Ketika kita marah, mari kita coba belajar memperhatikan di dalam diri kita gejala apa yang sering muncul ketika kita mulai marah. Apakah hati kita terasa terbakar dan dilanda ketegangan? Apakah detak jantung kita mulai cepat? Apakah nada bicara kita sudah mulai tinggi? Apakah perkataan kita sudah mulai pedas dan tajam? Apakah kita tidak bisa berpikir jernih lagi karena dikuasai oleh kemarahan kita? Apakah kita mulai berkeringat karena menahan amarah kita? Nah, jika gejala-gejala ini muncul, di saat itulah kita harus menyadari bahwa kita sedang marah dan harus cepat-cepat mengambil tindakan-tindakan untuk bisa keluar dari situasi tersebut. Nah, secara sederhana tindakan yang bisa kita lakukan adalah mari kita keluar untuk sebentar dari situasi yang kita hadapi. Tarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Atau bisa pergi ke tempat yang tenang untuk kita bisa menenangkan diri. Berpikir positif dan negatifnya jika kita marah. Dan paling penting adalah kita berdoa kepada Tuhan untuk bisa menahan emosi kemarahan kita. Nah, setelah kemudian ketiga, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika Tuhan Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi yang sudah ia layani sedemikian rupa, Tuhan Yesus tidaklah marah, tetapi justru dia menunjukkan kebesaran hatinya dan mau mengampuni seperti yang ia katakan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasul Paulus pun berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu rahmat seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, supaya kita bisa lepas dari kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, maka kita harus belajar untuk mengampuni seperti Kristus yang telah mengampuni orang-orang yang menyalibkan dirinya dan mengampuni kita semua. Setelah yang terakhir, yang keempat, mengembangkan karakter kelemah lembutan. Kemarahan sudah menjadi bagian dari emosi kita, hanya saja yang paling penting adalah bagaimana kita meresponinya. Nah, karakter lemah lembut adalah karakter di mana kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan tenang dan baik, tidak menggebu-gebu dan tidak menyerang orang lain. Amsal 15 ayat 1 menyatakan, jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Rasul Paulus pun berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dengan karakter lemah lembut, kita bisa menerima keterbatasan dan kelemahan orang lain, serta belajar memahami situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dengan demikian, kita tidak mudah lekas marah ketika mereka tidak memenuhi harapan kita. Dan dengan lemah lembut kita bisa menyampaikan perkataan yang membangun dan bukan menyerang kelemahan-kelemahan orang lain. Dan orang-orang yang memiliki karakter lemah lembut akan memiliki kebahagiaan karena bisa menikmati hidup dengan baik bersama keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, dan dengan siapapun dia berelasi. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Karena itu saudara, berdoalah dan minta kepada Tuhan untuk mengubah hati kita menjadi hati yang lemah lembut dan menjadikan kita orang yang lemah lembut, yang menerima dan melihat orang lain sebagai sesama anak-anak Tuhan yang memerlukan belas kasihan Tuhan sama seperti kita. Dan kiranya hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan tentu saja bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.